Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang senyawa karbon. Yang pertama yaitu gugus fungsi. Senyawa karbon yang kita bahas merupakan turunan dari homolog senyawa hidrokarbon alkana. Yaitu homolog turunan hidrokarbon terdiri dari ada 7 yang akan dipelajari, yaitu alkanon, alkoksi alkana, alkanon, asam alkanoat, alkil alkanoat, dan halo alkana dengan gugus fungsi masing-masing dan rumus umum, ya. Rumus umum alkanol sama dengan alkoksi alkana, alkanal sama dengan alkanon, asam alkanoat sama dengan alkil alkanoat, ya. Untuk gugus fungsi turunan hidrokarbon terdiri dari alkohol dengan ciri-cirinya adalah OH, ada OH pada senyawa tersebut disingkat ROH, L-alkil, OH adalah gugus alkoholnya. Kalau ether, U-nya di tengah, seperti ini. R yang di sini boleh sama dengan R yang di sini, atau boleh berbeda. Sedangkan ada aldehid, CHO, ditulis seperti ini. Letaknya biasanya di ujung. Ya, R ini adalah alkil. Keton atau karbonil, CO. CO biasanya terletak di tengah, seperti ini. R yang di sini boleh sama, boleh berbeda dengan R yang di sebelahnya. Kemudian karboksil, COH, terletaknya udah pasti di ujung, ya. Pasti R ini adalah alkil. Penulisannya strukturnya seperti ini, atau boleh O-nya ke atas. Kemudian ester, COO, ya, COO tulisannya seperti ini, ester. Letaknya biasanya di tengah, tidak di ujung, ya. Ini yang di ujung semua, ini yang di tengah semua. Kemudian halogen, letaknya adalah X. X itu adalah FClBrI, ya. Adalah atom FClBrI. Itu adalah X. Yang kedua, B. Tata nama, baik secara iupac maupun secara trivial atau lazim. Penamaan iupac dan trivial pada turunan hidrokarbon alkohol, iupacnya alkanol, trivialnya adalah alkil alkohol. Ether, alkoksi alkana, trivialnya alkil ether. Sedangkan untuk aldehid, iupacnya alkanal, trivialnya ada alkil aldehid, ada trivial aldehid. Sedangkan keton, iupacnya alkanon, trivialnya adalah alkil keton. Sedangkan untuk karboksil, asam alkanoat sama asam trivioat sama asam alkana karboksilat, ya. Kemudian ester, iupacnya alkil alkanoat, trivialnya alkil triviat atau alkil triviat, ya. Sedangkan halogen, halo alkana, iupacnya trivialnya adalah alkil halida. Nah, yang perlu diingat untuk hidrokarbon lantai lurus menurut iupac harus diingat pelajaran tentang alkana, yaitu 1 meta, eta, propa, buta, penta sampai deka. Itu jadi akan menjadi rantai induknya, ya. Ada juga nanti jadi rantai cabang. Khusus untuk yang aldehid, karboksil, dan ether. Nah, untuk nama triviatnya boleh menggunakan nama yang nih, ya, khusus untuk yang ini aja. Aldehid, karboksil, dan ester. Nama triviat ini dia. Trivialnya adalah 1 form, 2 aset, ketiga propion, butir, valer. Kalau aldehid, akhirnya adalah aldehid, formaldehida. Kalau asam karboksilat triviat, ya, misalnya format, asetat, ya. Jadi kita lihat, yang penting harus dihafal secara hidrokarbon nanti lurus dari meta sampai deka, kemudian trivial khusus untuk aldehid, karboksil, dan ester, yaitu mulai dari form sampai cup. Yang pertama yang kita bahas adalah yaitu alkanol, ya. Alkanol nama iupacnya, alkil alkohol nama trivialnya. Nah, karena iupac akhirannya ol, kalau untuk nama trivial adalah il dan alkohol. Rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2O. Berarti CnH2n tambah 2O, atau disingkat dengan struktur ROH, L-alkil dengan OH, atau singkat OH saja, merupakan ciri-ciri dari gugus alkanol atau alkil alkohol. Nama iupacnya yaitu pertama, rantai induk akhiran ol. Rantai induk adalah selalu rantai yang terpanjang. Itu yang dihitung adalah jumlah atom C-nya. Nah, kita lihat. Kemudian nomor dimulai dari yang terdekat dengan OH. Sedangkan OH lebih dari 1 diberi sisipan di atau tri. Kita lihat contoh nomor 1. Saya hitung C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti
inilah rantai terpanjangnya, yaitu 4. 4 namanya adalah butana, akhiran ol. Buta ya, akhiran ol. Jadi namanya adalah butanol ya. Buta akhiran ol. Jadi namanya adalah butanol. Nah, nomornya dimulai dari mana? Nomornya dimulai dari yang terdekat dengan OH. 1, 2, 3, 4. Berarti OH nomor 1. Jadi namanya adalah 1 butanol. Biasanya kalau 1 boleh tanpa pakai 1, boleh langsung butanol saja. Itu untuk nomor 1. Nama dari iupaknya ya, nama iupak dari untuk senyawa nomor 1. Nama iupak senyawa nomor 2. Pertama, tentukan rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang C-nya nih, ini dia. C-nya nih, rantai terpanjangnya. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita tentukan nomornya. Nomornya dari mana? Di kiri apa dari kanan? 1, 2, ketemu OH. 1, 2, ketemu OH. Terserah, mau dari sini atau dari sini, terserah. Jadi 1, 2, 3. 3, dia ada 3. Jadi namanya adalah 3 propa, akhirannya 0. Berarti namanya adalah propanol. Propanol. OH terletak pada nomor berapa? Pada nomor 2. Jadi namanya adalah 2 propanol untuk nama iupaknya. Nah, kalau yang untuk yang ini, nama iupaknya kita bikin ya. Untuk yang nomor 3, tentukan rantai terpanjang. Ingat, rantai induk adalah selalu rantai terpanjang. Kita lihat, inilah yang paling panjang. Paling panjang tidak selalu lurus ya. Ini yang paling panjang. Ini berapa nih? Lebih kurang 5. 5 namanya adalah penta. Akhiran ol, berarti pentanol. Berarti ini cabang. Ini cabang. Cabang 1 namanya adalah meta. Cabang akhiran selalu il ya. Cabang selalu akhiran il. Meta jadi metil. Ingat pelajaran tentang alkana. Sedangkan OH nomor kita mulai dari yang terdekat 1, 2, 3. Baru dapat OH. Kalau ini 1, 2. Berarti ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bikin cabangnya terlebih dulu. Cabangnya adalah metil. Meta terdapat nomor 4. Berarti namanya adalah 4 metil. 4 metil. Kemudian OH terletak pada nomor 2 dan 3. Ya, OH terletak pada nomor 2,3. Nah, karena 2 bukan di, tapi karena dia OH-nya 2 disisipkan ya. Diberi sisipan. Berarti 2,3 penta. Penta bukan pentanol, bukan di pentanol karena 2 ol-nya di. Berarti penta na di ol. Jadi namanya adalah 4 metil 2,3 pentanadiol. Oke, itu untuk tata nama iupak. Untuk tata nama trivial atau lazim, ya. Untuk tata nama trivial atau lazim, tentukan jumlah C akhirannya il dan tambah il alkohol. 2 hanya untuk OH yang di ujung saja. Nah, hanya kalau yang ini bisa, yang ini juga hampir tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Kita lihat OH-nya di ujung ya. Kita lihat untuk nama lazim ya, nama trivial atau nama lazimnya. Kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 apa? Buta. Akhirannya il. Berarti adalah butil. Tambah OH. OH itu adalah alkohol ya. Jadi OH-nya di ujung ya. Boleh di ujung kiri, boleh di ujung kanan. Hanya satu saja. Nah, kalau ini kan di ujung. Ini bukan di ujung. Dia di tengah. Tapi kalau posisi seperti ini nama lazimnya boleh disebut. Kalau ini posisi seperti ini, ingat lagi nama khusus yang seperti segitiga, seperti menyudut seperti ini, namanya adalah isopropil ya, tambah akhiran alkohol. Jadi namanya adalah isopropil alkohol. Sedangkan untuk yang ini nama lazim, karena dia OH-nya lebih dari 1 dan tidak letak di ujung, maka agak sulit memberikan nama lazimnya atau nama trivialnya. Yang kedua, alkoksi alkana atau eter. Alkoksi alkana nama iupak, eter nama trivial atau lazim. Akhiran oksi ana dan akhiran eter. Ya, rumus umum sama dengan alkohol tadi, CnH2n tambah 2O. Nah, rumusnya untuk rumus
strukturnya R sama dengan ROR. Boleh R antara kiri dan kanan boleh sama, boleh berbeda. Ingat ciri-cirinya O-nya letaknya di tengah. Yupak, rantai panjang akhiran ana disebut itu sebagai rantai induk. Sedangkan rantai pendek akhirannya oksi. Ya, nomor dimulai yang dekat dengan O. Nama cabang setelah nama oksi. Nah, contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini C-nya 1, O-nya di tengah ya. Di sini C-nya 2, berarti ini yang sebagai akhiran ana ya, yang panjang sebagai akhiran ana, yang pendek, yang pendek harus masukkan O-nya. Ini yang disebut dengan oksi ya. Kita hitung C-nya. Jumlah C-nya oksi dulu. C-nya 1, meta. Jadi namanya adalah metoksi. Karena 2, eta. Jadi namanya adalah metoksi etana ya. Jadi namanya adalah metoksi etana. Nih, kita lihat lagi contohnya berikut. Nggak perlu pakai nomor ya. Nomor dimulai, kalau nomornya dimulai dari 1 yang dekat dengan O. Ini yang panjang dimulai 1, 1, 2. Makanya etana ya. Oh, ini kita lihat. Ini kita lihat mana yang lebih panjang. Ini ada 2, di sini ada 3. Berarti yang rantai induk adalah yang 3. Nah, nomornya dari mana? Dari nomor yang terdekat dengan O ya, yang terdekat dengan O. Yang terdekat dengan O berarti ini 1, 2, 3. Kalau sini 1, 2 sama saja. Berarti yang di sebelah sini adalah gugus oksi ya. Yang di sebelah sini berarti merupakan gugus oksi ya. Oksi 2 apa? 2. Kalau 2 itu eta berarti jadi adalah etoksi ya. Kalau 2 adalah etoksi. 1, 2, 3. 3 propa berarti adalah namanya adalah etoksi propana ya, etoksi propana. Etoksi terletak pada nomor atom C nomor 2. Berarti gugusnya adalah dari namanya adalah 2 etoksi propana ya. 2 etoksi propana. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Nah, berikut yang contoh yang ketiga. Sini C-nya 3. Sini C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang paling panjang. Berarti ini yang rantai induknya ya. Yang paling panjang 4. Sedangkan ini adalah oksi ya. Sedangkan ini oksi. Oksi berapa? 1, 2, 3. 3 itu namanya adalah propa. Berarti jadi propoksi ya. Propoksi. Kemudian nomor. Berarti ini adalah yang di sini ini juga merupakan cabang propoksi. Nomornya dari mana? Dari yang terdekat dengan oksi. Jadi 1, 2 ketemu oksi. Ini 1, 2, 3 ketemu oksi. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 2 propoksi. Jadi propoksi terletak pada nomor 2. Kemudian ini gugus metil. Metil terletak pada nomor berapa? Pada nomor 3. Berarti 2 propoksi 3 metil. Metilnya terletak pada nomor 3. Jumlahnya 1, 2, 3, 4. 4 adalah butana. Jadi nama untuk nama yupak dari ini adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke nama trivial atau nama lazimnya, yaitu O di tengah-tengah, yang di tengah-tengah disebut ether, sedangkan C pada kiri dan kanannya diberi akhiran il. Kita lihat. O yang di tengah-tengah disebut dengan ether. Di kiri 1 apa? Meta. Jadi akhirnya metil. Yang di kanan ada 2, eta. Jadi etil. Berarti mana lebih dulu eta atau meta atau etil? Lebih dulu etil ya, berdasarkan ajaran. Arti namanya adalah etil metil ditambah akhiran ether. Etil yang mana? Ini etil. Metil yang mana? Metil. Ether yang di tengah. Jadi namanya adalah etil metil ether. Nah, untuk yang kedua, O merupakan ether ya. Di kiri C-nya 2. C2-nya apa? Eta. Jadi akhiran il. Jadi etil. Di kanan, nah yang seperti segitiga yang seperti ini, itu namanya adalah isopropil. Isopropil berarti iso sama etil. Lebih dulu etil berdasarkan abjad. Berarti etil isopropil ether. Jadi namanya adalah etil isopropil
eter untuk nama lazim dari senyawa yang kedua. Senyawa yang ketiga yaitu O sebagai eter. Di sini C3 propa, jadi propil. Yang ini tidak ada bentuk khusus yang namanya seperti isopropil, sekunder butil, tersier butil. Tidak ada, berarti agak sulit diberikan nama IUPAC-nya. Jadi cukup sampai di situ saja. Jadi bisa menentukan nama IUPAC dan nama trivial atau nama lazimnya. Contoh soal yang pertama. Tentukanlah nama IUPAC dan trivial dari senyawa berikut. Nah, seperti ini. Diketahui adalah gugus, ada gugus OH. Berarti dia adalah akhiran alkohol. Karena dia ada gugus OH di sini, berarti dia akhirannya adalah ol. Ya. Nah, kita tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya ini. Ya. Rantai terpanjangnya adalah ini. Kemudian nomornya dimulai dari yang terdekat dengan OH. Yaitu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang CH3 cabang. CH3 C-nya 1. C2H5 C-nya 2 cabang. Nah, penamaan nama IUPAC-nya yang pertama harus dibikin nama IUPAC berdasarkan yang pertama. Berarti cabangnya di sini etil. Ini etil, 2 adalah etil, 1 adalah metil. Berarti lebih dulu etil. Etil terdapat pada nomor 3. Berarti namanya adalah 3 etil, 4 metil, 3 etil, 4 metil, 5, 1, 2, 3, 4, 5. OH terletak pada nomor 2. 2, 5 penta, akhiran ol. Berarti pentanol. Berarti namanya adalah 3 etil, 4 metil, 2 pentanol. Nah, kalau nama trivial atau IUPAC bagaimana? Kalau OH hanya jika di ujung dan tidak ada bercabang. Jadi nama trivial dia tidak ada, agak sulit untuk menyebutkan nama trivialnya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua seperti ini disusun. Nah, harus dijabarkan terlebih dahulu. Berarti jika CH3 kita bikin CH3, jika CH2 dalam kurung berarti dia adalah lantai lurus. Jika CH3 dalam kurung berarti dia adalah lantai cabang, ya, karena dia CH2 dalam kurung berarti rantai cabang. Berarti CH. OH dalam kurung berarti OH itu adalah cabang ke atas. Berarti CH. CH3 dalam kurung berarti dia cabang. Berarti kita misalkan ke sini 1, ke bawah 1 terkait. Nah, harus bisa menjabarkannya. Nah, sekarang kita baru tentukan rantai terpanjang yang dilalui oleh OH. Kebetulan ini kita ambil rantai terpanjang yang ini. Nah, ini rantai terpanjang. Berarti ini cabang. Ini OH-nya. Berarti nama dari senyawa tersebut adalah kira-kira adalah, ayo kita bikin. Berarti nomornya dimulai dari mana? Dimulai dari yang terdekat dengan OH. 1, 2, 3, 4 baru dapat OH. Ini 1, 2, 3. Berarti lebih dari kanan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, metil tersebut disebutkan terlebih dahulu. Berarti metil terletak pada nomor 2. Jadi namanya adalah 2 metil. Kemudian 3 OH ada 6. Berarti heksanol. Berarti namanya adalah 2 metil 3 heksanol. 2 metil 3 heksanol, ya. Akhirnya adalah ol. Jadi namanya adalah 2 metil 3 heksanol nama IUPAC-nya. Kalau nama trivial tidak ada karena OH-nya bukan terletak di ujung dan tidak rantai lurus. Alias kalau bercabang agak sulit untuk menentukan rantai nama trivialnya. Kemudian contoh yang C. Nah, yang C O-nya di tengah. Berarti itu adalah eter. Nata nama eter. Kita tentukan mana yang panjang. Di sebelah kiri O, C-nya ada 2. Di sebelah kanan O adanya 2. Jadi boleh kita milih apakah yang kiri atau kanan sebagai rantai induknya. Rantai yang induk ana, yang pendek oksi. Kebetulan sama, kita bikin. Kalau yang pendek kanan dia 2, berarti eta. Berarti namanya adalah etoksi. Kemudian ini juga eta, berarti etana. Jadi namanya adalah etoksi etana. Nah, kalau untuk nama trivial O adalah eter. Samping kiri 2, samping kanan juga 2. Ada eta, akhirnya il. Ya, kalau akhirnya il berarti etil.
etil. Jadi ada etil kiri dan kanan, etil-etil. Karena etil-etil ada dua, berarti namanya adalah dietil ether. Cukup. Kalau dia 3 trietil, kebetulan dia pasti 2 ya, karena dia mungkin 3 ya. Etil-etil, etil-etil ether atau disingkat dengan etil ether. Kemudian untuk soal nomor D ya, CH3 dalam kurung itu adalah cabang. Berarti kalau cabang kita mulai dari sini dulu bikinnya CH. CH berarti di cabang berarti sini CH3 1 ke bawah 1. Karena dia ada 2 ya. Berarti langsung CH 2, langsung O, langsung CH2, langsung CH3. Nah, untuk menentukan ini tentukan dulu mana yang panjang. Kalau ini mana yang lebih panjang? Yang di kiri. Yang di kanan itu 2, 3, itu 2, 3. Jadi sama 3. Yang di kanan 1, 2, 2. Berarti yang di kiri adalah yang rantai induknya. Dimulai dari nomor satunya di sini. 1, 2, 3. Berarti ini adalah oksi ya. Inilah yang pendek lah yang ingat. Yang pendek selalu oksi. Oksi berapa? C-nya 2. Berarti namanya adalah 2 itu adalah eta. Eta jadi etoksi. Etoksi terletak pada nomor 1. Nomor 1 tidak perlu 1 etoksi. Ditulis juga boleh. Tidak ditulis juga apa-apa. Kemudian ini ada lagi cabang di sini. Di sini cabang jadinya. Cabang nomor 2. C-nya 1. 1 itu adalah metil. Berarti cabangnya terletak pada nomor 2. 2 metil ya. 2 metil. Kemudian 1, 2, 3. 3 apa? Propana. Jadi namanya adalah etoksi 2 metil propana. Nama iupaknya. Nah, nama trivial atau nama lazimnya kita lihat yang di tengah disebut dengan ether. Berarti akhirannya adalah ether ya. Kemudian yang di ini 2 itu adalah etil, 2 eta, akhirannya il, etil. Kalau yang seperti ini ini isopropil, propa 3,2,3. Kalau ditambah depan 1 berarti isobutil. Jadi etil E lebih dulu daripada I ya. Berarti namanya ada etil isobutil ether. Jadi namanya adalah etil isobutil ether. Itu jika dari rumus mencari nama, baik nama yupak maupun nama trivial. Contoh soal kedua, tulislah struktur senyawa karbon berikut. Itu diketahui nama kita membuat strukturnya. Pentanol, ada kata-kata pentanol ya, adalah alkohol ya. Dia alkohol, penta 5, kita bikin 5, 1, 2, 3, 4, 5. OH, ol-nya terletak pada nomor 3. Kita mulai dari kiri saja. 1, 2, 3. Berarti OH-nya di sini. Kemudian etilnya terletak nomor 3. Etil itu C-eta. Berarti C2 hanya 5. Ingat lagi cabang pada alkana. Ya. 4, 2 metil. Metil ada pada nomor 2. Metil itu CH3. Di sini juga 2 dan 4. Ya. CH3, CH3. Nah. Sudah selesai, kita setarakan hanya H tangannya 4, 3. Di sini hanya tinggal 1, hanya habis ya. Di sini hanya 1, di sini hanya tinggal 3. Nah, selesailah untuk rumus yang A. Nah, kemudian yang B, ada butanadiol. Ol lagi, berarti OH. Buta 4, kita bikin 4. 1, 2, 3, 4. Butanadiol, diol, olnya ada 2, berarti OH-nya ada 2, terletak pada nomor 3 dan nomor 4, 2 dan 3, sudah. Kemudian metil ada ada 2 juga, terletak pada nomor 2 dan 3. Metil itu rumusnya CH3, CH3. Nah, lalu kita lengkapi H-nya. H butuh di sini 3, di sini sudah habis, di sini sudah habis, di sini 3. Nah, inilah rumus. Jadi 23 dimetil, 23 butanadiol. Ya. Kemudian soal ini A dan B adalah senyawa alkohol. Yang C ada oksi, Nah, kalau ada oksi, O sudah jelas, O itu pasti di tengah ya. O itu pasti di tengah. Ini kalau ether juga O pasti di tengah. Kemudian kita lihat etoksi berasal dari kata eta itu 2, berarti kita bikin C-nya 2 ya. C-nya 2, boleh kita langsung berarti
CH2, berarti di sini CH3. Nah, terletak pada nomor 2, berarti butana. Butana nomor 4. Butana itu adalah 4, berarti lantai panjangnya adalah 4. 4 dan etoksi nomor 2, berarti O ini pada nomor 2, berarti CH berarti ini CH3, CH2, CH3, karena nomornya dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 2 etoksi nomor 2, 3 metil, berarti ada lagi metil ya. Metil terletak berarti di sini metil, berarti untuk O di sini hanya dihapus, berarti untuk metil berarti di sini CH-nya CH3. Nah, sini lagi metil ya. Jadi inilah rumus 2 etoksi 3 metil butana. Oke, soal nomor D. Nah, ini atas nama IUPAC, ini nama trivial, ether. Ether O di tengah. Etoksi juga O di tengah. Etil itu berasal dari C eta, berarti C-nya 2, berarti C-nya 2, CH2, CH3. Ini dia ya. Nah, kemudian etil 1, kemudian tersier butil. Tersier butil itu adalah nama khusus. Dan tersier butil, ingat kembali nama khusus tersier butil, gambar tersier butil seperti ini ya. Nih, ini yang disebut dengan tersier butil. Jadi namanya adalah etil, tersier butil, ether. Nah, itulah gugus dari senyawa A, B, dan C, D. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.